Selamat datang di Novel Story Romantis. Sebelum lanjut silahkan like dan subscribe dulu, agar tidak ketinggalan update terbarunya. Gairah sang pelakor, Bab 7. Bertemu dan dikenalkan ke calon mertua. Sudah puas dari situ, aku dan John menuju rekreasi lainnya. Aku menuju ke The Nice Fantastic Park. Aku dan John menikmati pemandangan alam, yang asri dan sejuk. Tidak lupa aku pun berfoto ria bersama John, mengabadikan kebahagiaan itu. Tak terasa waktu pun sudah sore, aku dan John bersiap untuk pulang. Hari ini aku dan John senang dan bahagia, aku sudah puas lahir batin. Sekitar jam 8 malam, kami pun tiba di rumah. John langsung pulang dan aku langsung tidur karena kelelahan. Paginya, kau bangun subuh. Dengan langkah gontai, aku pun pergi ke kamar mandi mencuci muka sekalian berwudhu. Tanpa aku sadari ternyata aku sudah lama tidak berwudhu dan sholat subuh. Aku terdiam sejenak entah apa yang aku pikirkan, dan saat tersadar aku langsung melanjutkan wudhuku. Setelah selesai, aku langsung mengambil mukena, dan menjalankan sholat subuh. Terasa husuk sekali sholat ini, hatiku seperti bergejolak. Air mata jatuh tanpa aku sadari, tetapi perasaan ini sangat bahagia. Ya Allah, ampunilah segala dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Terima kasih atas karuniamu, dan rahmat yang Engkau berikan kepadaku dan keluargaku. Terima kasih, ya Allah. Setelah hampir setengah jam akhirnya aku merasa lega. Beban dan gejolak dalam hati seakan sudah hilang. Dan sekarang sangat ringan sekali. Aku beranjak dari sujudku, dan aku kembali ke kamar mengambil HP, lalu ke dapur membuat kopi. Tumben sudah bangun, kata mamaku. Iya. Dibangunin si John. Tukasku. Cie. Udah ada yang bangunin sekarang, ucap mama meledek. Ya iyalah, Mommy, jawabku sambil tersenyum dan membawa kopiku ke dalam kamar. Jam 8 pagi, mobil John sudah nangkring di depan gang rumahku. Aku langsung berjalan dan langsung naik ke atas mobil. Hai sayang, ucapku sambil mencium pipi John. Hai, balas John. Mobil John pun melaju ke arah timur. Aku tidak tahu tujuannya kemana, dan aku juga tidak bertanya, karena John juga tidak meminta pendapatku mau kemana. Dalam perjalanan aku bingung. Tujuan John kemana? Karena kalau mau ke mall, ini adalah jalan yang salah. Tapi kalau mau makan di tempat favorit kita, tidak ke jalan ini juga. Dengan penasaran aku bertanya pada John. Sayang, kita mau kemana sih? Kok arahnya ke sini? Tanyaku membuka percakapan. Ayo tebak, mau kemana? Ucap John, membuat aku penasaran. Ih, ditanya malah gitu, ucapku kesal. Hahaha, kita mau ketemu sama mama dan papa, ucap John santai sambil mengelus kepalaku. Hah, apa? Ketemu mama papa, jawabku tercengang. Iya, kenapa? Ujar John tersenyum tipis. Kenapa kamu nggak bilang, Mas? Kamu lihat pakaianku dan make upku, ucapku menunjukkan ke arah baju dan wajahku. Emang kenapa? Pekik John santai. Ya ampun, Mas. Masa kayak gini aku ketemu mama sama papa kamu? Ah, ayo pulang ganti baju, kataku dengan kesal. Udah nggak apa-apa, jawab John santai. Aku menggerutu sepanjang perjalanan, karena John tidak mau putar balik ke rumahku. Aku merasa tidak pede dengan penampilanku yang sederhana. Baju kaos dan celana jeans tanpa make up, benar-benar biasa saja. Tanpa mendengar ocehanku, John terus melaju sambil tertawa puas. Secara, John bilang dia sengaja tidak memberitahukanku, karena dia ingin aku tampil apa adanya. Jadi nggak ribet, tapi aku benar-benar nggak suka. Aku ingin di depan keluarga John aku tampil tidak memalukan seperti ini, supaya image tidak buruk. Hampir 1 jam perjalanan, karena dilanda macet. Kami pun sampai ke tempat tujuan. John mengajakku turun, tapi aku masih enggan turun. Rasanya kesal pada John, yang tidak memberitahukanku sebelumnya. Tapi apa mau dikata, mau nggak mau, aku harus keluar dari dalam mobil. Dan bertemu dengan keluarga besar John, yang sudah menantiku sedari tadi. Senyum terpaksa ini aku tebar walaupun berat, aku juga sedikit gugup menghadapi keluarganya. Jujur, ini kali pertama selama aku hidup dan berpacaran,
Aku dikenalkan kepada keluarga besar pacarku, jadi ini adalah first meet up. Ya Tuhan, aku gugup banget, ucapku dalam hati. Sambil terus melangkah ke dalam rumah. Tanganku menjadi dingin seperti es, karena kegugupanku tadi. Tapi aku tahan dan aku melanjutkan jalanku di belakang John. Assalamualaikum, ucap John sambil melangkah ke dalam rumah, yang sudah dipenuhi keluarga besarnya. Mereka menyambutku ramah, dengan tangan terbuka setelah salaman, dengan semua penghuni rumah. Aku digandeng wanita separuh baya, yang tak lain adalah Mama John. Beliau bercerita tentang John, dari masa kecil sampai sekarang. Aku menyimaknya dengan teliti. Tidak hanya itu, semua keluarga John juga suka bercanda. Membuatku merasa hangat, berada di lingkup mereka, seakan gunung es ini meleleh dan berubah menjadi kehangatan api unggun. Ternyata tidak seseram yang aku bayangkan. Aku mulai berbaur dengan keluarga John, sambil bersenda gurau. Membuat hatiku merasa nyaman. Rasa kesalku pada John menjadi hilang, karena kehangatan yang diberikan keluarga John. Aku sangat bahagia. Ternyata semua keluarga John sangat open padaku. Mereka menerimaku dengan kehangatan keluarga. Terutama John adalah anak satu-satunya. Terima kasih, ya Allah, telah menghadirkan laki-laki ini untukku, pekiku dalam hati. Setelah terdiam sejenak, John membangunkan lamunanku, mengajak pulang. Karena hari sudah sangat sore, dan aku pun mengiyakan ajakannya. Setelah berpamitan kepada semua keluarga besar John, aku pun pulang. Mereka pun berbondong-bondong mengantarkan aku keluar rumah sampai naik mobil. Aku pun tak lupa melambaikan tangan pada mereka, mengucapkan salam. Dalam perjalanan aku sangat bahagia tiada tara. Menghela nafas panjang dan tersenyum sendiri, ternyata tingkahku itu diperhatikan oleh John. Hei, kenapa kamu, sayang? Ucapnya sambil menepuk lenganku. Aku terkejut dan membalas tepukannya sambil tersenyum. Aku peluk tangan kirinya dengan manja sepanjang jalan pulang. John hanya diam dan ikut tersenyum tanpa berkata. Sepertinya John tahu apa yang aku rasakan, yaitu rasa bahagia. Waktu terus berjalan, sama seperti hubunganku dengan John, juga terus berjalan dengan harmonis. Banyak perubahan dalam hidupku, setelah aku bersama John. Hidup yang tadinya tidak tahu arah, sekarang menjadi ada arahan dan tujuan. Tujuan yang sama seperti John, dan berharap selamanya. Tetapi dalam suasana kebahagiaan yang aku rajut bersama John, secara bersamaan satu persatu teman-teman dekatku pergi. Bukan pergi karena perselisihan, melainkan pergi ke kota masing-masing. Mereka secara berurutan resign dari tempat kerja dengan alasan masing-masing. Lola, dia melanjutkan kuliah di kampung halamannya, sementara Solbay juga pulang-pulang ke kampung halamannya karena mau melanjutkan usaha keluarganya. Sedangkan Melfri, dia pulang karena ayahnya meninggal dunia. Masing-masing punya alasan tersendiri. Tapi walau bagaimanapun, kami masih tetap bersahabat, meski jarak memisahkan kami dalam menjalin persahabatan. Walau sekarang, kami sudah memiliki kesibukan masing-masing, dan tetap komunikasi tidak pernah putus. Walaupun aku sedikit merasa kehilangan. Akan tetapi, John membuat aku semangat dalam hal apapun. Dia selalu ada di sisiku dalam suka maupun duka. Aku sangat beruntung memiliki John yang sabar, dan tidak pernah menentang keinginanku. Walau kadang dia tidak menyukainya, tapi dia selalu berbicara dengan halus. Sampai aku mengerti, kalau dia tidak menyukai hal tersebut. Hari ini kebetulan akhir bulan. Dan waktunya aku gajian, termasuk John juga gajian. John mengajakku ke mall untuk jalan-jalan. Ini kartu debitku, kamu belanjalah sepuasnya, ucapnya padaku. Wah, beneran nih, sayang? Ucapku kegirangan. Iya, ambil saja apa yang kamu mau, katanya sembari memberikan ATM dan tersenyum. Aku menerima ATM-nya dengan senang, dan aku benar-benar bahagia. Makasih, ucapku mengecup pipi John. Setelah selesai berbelanja, aku pun pulang. Sesampainya di rumah aku langsung rebahan istirahat. Pof Melfri. Mau apa sih ini orang? Nelpon malam-malam, ucapku kesel. Sebenarnya memang agak berat aku angkat telepon dari Mas Dani. Karena yang dibahas pasti Bian, tapi apa boleh buat terpaksa aku angkat. Ya, Mas Dani. Ada apa? Tanyaku tuh depan. Maaf, Fri.
Mas Dani ganggu malam-malam, ucapnya di ujung telepon seberang. Oh nggak apa-apa, Mas. Emang ada apa ya? Kebetulan aku mau tidur nih udah malam, ucapku tidak basa-basi. Oh iya, Mas mau tanya? Bian sekarang sama si John, ya? Tanya Mas Dani. Oh itu, iya, Mas. Doain aja ya, mereka langgeng, Mas. Ucapku kepada Mas Dani. Aku tahu dia pasti sakit hati, tapi aku harus lakukan itu biar dia tidak mengganggu. Ya Allah, Free. Beneran, Mas nggak rela kalau Bian sama si John. Beneran dah. Ucapnya seperti khawatir. Loh kenapa, Mas? John baik ke orangnya. Ucapku membela John, yang memang kenyataannya dia baik. Enggak, Free. Mas tahu sama dia. Mas tahu dia nggak baik, Free. Beneran percaya Mas Dani dah, ucapnya kembali menjelekan John. Memang dia kenapa sih? Ucapku penasaran. Bersambung.